Sapaan ramah selamat pagi dari para penjual koran di sejumlah persimpangan lampu merah di kota Jambi ini hampir setiap hari bisa kita dengar. Mereka umumnya ibu-ibu rumah tangga. Dalam setahun terakhir ini, memang banyak ibu rumah tangga yang menjalani profesi sebagai penjual koran di kota Jambi. Mereka turun ke jalan karena berbagai alasan. Namun semua alasan tersebut muaranya tetap pada mencari tambahan rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meski mereka menyapa dengan ramah, namun nasib tak selalu ramah menghampiri mereka. Koran yang mereka tawarkan kepada para pengendara yang berhenti di persimpangan lampu merah tak selalu mendapatkan pembelinya. Bahkan lebih banyak yang menolak untuk tidak membeli. Ernita, salah seorang penjual koran di kawasan Simpang BI mengakui, akhir-akhir ini jumlah pembeli koran jauh berkurang karena bersaing dengan media online. Kecanggihan teknologi dan komunikasi membuat orang dapat menerima informasi dengan cepat dan praktis. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat para penjual koran untuk tetap menyapa pembeli dengan korannya setiap pagi. Pagi Bu, korannya Bu. Oh ya, berapa Mbak? 2.000 aja Bu. Iya. Dari pagi Mbak ya? Iya Bu. Oh iya, makasih Mbak ya. Iya, makasih ya Bu sudah Iya, bantu. iya. Udah banyak laku? Belum Bu, agak sepi. Oh, sepi kenapa? Sekarang ini orang pada banyak tidak membeli koran lagi. Kalau kita tawarin Pak, koran Pak, tidak Bu, Dari jam sudah berapa baca tadi, di Mbak? HP gitu jawabnya. Dari jam berapa tadi? Jam 6:30. Sampai jam berapa nanti? Nanti balik dulu istirahat, makan jam-jam 11 tuh. Nanti ngulang lagi sampai jam 2 panas-panas terik tuh. Tahan, kadang koran lah Bu, tolonglah Bu. Berapa orang anak Mbak? Anak 2. SMP. Cukup untuk hari-hari cukup ini? Ya lumayan lah Bu, alhamdulillah bantu suami. Oh, suami ngizinkan ya? Iya. Oh, iya. Ya kalau udah ngizinkan pencarian Iya. suami nggak cukup, cuman ngojek. Iya, iya. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang rezeki lah Bu. Tergantung ini. Ya mudah-mudahan ini laris lah ya. Ya, Satu hari dapat amin. bawa berapa ini? 30. 30. Iya, ini kan sekarang? memang target dari kantor 30. Oh gitu. Itu aja kadang nggak habis Bu, susah. Dengan keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah yang Maha Pemberi rezeki, para penjual koran ini seolah tak kenal lelah untuk menawarkan koran mereka kepada setiap pengendara. Penolakan demi penolakan tidak membuat mereka berkecil hati untuk terus berjuang. Tidak ada istilah gengsi atau malu dalam kamus hidup mereka, karena setiap orang berhak memperjuangkan dan menikmati hidupnya. Seperti yang diakui Ernita, ia menjual koran karena untuk membantu sang suami. Penghasilan suaminya yang hanya seorang tukang ojek tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan 2 anak yang masih bersekolah. Yakinlah, pokoknya kita yang penting tabah, gigi kan untuk bantu keluarga di rumah. Kebutuhan rumah tangga ini sekarang anak sekolah, biaya ini segala macam, listrik pun naik terus Bu. Jadi kalau kita nggak bantu suami, nggak cukup. Suami cuma ngojek, ini jual koran kalau nggak kita pakai sampai jam 2, kadang-kadang nggak cukup Bu. Tak jauh berbeda dengan Ernita, Yani penjual koran lainnya juga mengaku ia menjual koran untuk membantu sang suami yang hanya berprofesi sebagai buruh sawit. Yani menjual koran juga untuk mengisi waktu luang yang sehari-harinya hanya mengurusi 1 orang anak yang masih bersekolah. Nah, daripada kita di rumah kan suntuk, selagi kita muda ini kan semangat, jadi orang tua nih, jadi yang muda nih kan biar semangat. Jangan tergantung dengan suami juga kan, apalagi ekonomi kita ini sudah tinggi. Meski saat ini omset penjualan koran relatif menurun, namun rezeki selalu ada. Seperti yang diakui Ernita dan Yani, walaupun banyak yang menolak untuk membeli koran, namun tak sedikit pula orang yang membeli memberikan uang lebih. Harga koran rata-rata hanya Rp2.000, namun pembeli kerap membayar dengan uang Rp5.000, Rp10.000, bahkan Rp20.000. Uang kembalian sisa membeli koran tidak lagi mereka ambil dan ikhlas memberikannya untuk para penjual koran. Kebaikan-kebaikan para pembeli itulah yang menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para penjual koran ini. Seperti janji Allah, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan.
Inilah yang menjadi motivasi terbesar bagi ibu-ibu penjual koran ini untuk tetap semangat di tengah cuaca terik maupun rintik hujan. Jika para istri sudah all out seperti ini demi membantu suami, masihkah para suami tega menyakiti istri-istri mereka?